Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan peleburan dosa kecuali bagi 4 golongan. Nah, bagi 4 golongan bukan peleburan dosa. 4 golongan ini dia tidak bakal masuk surga. Siapa mereka 4 golongan tersebut? Yang pertama adalah al-mudminul khamr, orang yang suka minum khamr, mabuk-mabukan, dibawa ke dalam Ramadan dia nggak bakal diampuni oleh Allah. Nah, ini orang mabuk, ya. Ramadan puasa bang tua kami, pagi puasa sampai maghrib, tapi maghrib mabuk, sahur mabuk. Nah, ini mau kemana orang? Nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah itu. Kalau sudah pecandu minum minuman keras dibawa ke dalam Ramadan, nggak bakal diampuni oleh Allah kecuali taubat. Kalau taubat diampuni. Sama yang jual minuman keras pun sama, nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah. Yang ngasih tahu tempat penjualan minuman keras sama, nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai menunjukkan kepada orang, menunjuk kepada kejelekan. Kalau ibu ditanya sama orang, Bu Haji, tempat minuman keras di mana? Bu Hajinya nggak ngomong, cuma nunjuk dok. Ini dok. Akhirnya sang pemuda nyamper ke sana. Akhirnya teler mabuk. Bu Haji yang pakai kerudung kayaknya ahli surga, tak taunya ahli neraka. Kenapa? Karena ngasih tahu tempat minuman keras walaupun dengan ujung jari jemarinya. Dan ternyata Bapak Ibu, muarahnya itu Bapak Ibu, setiap apa yang dilakukan oleh orang yang mabuk, Bu Haji kena tadi. Orang yang mabuk berantem sama suaminya, berantem sama istrinya. Sebab berantemnya siapa? Bu Haji yang ngasih tahu tadi mabuk itu. Pulang berantem sama orang tuanya. Kok bisa dia berantem? Iya, karena dia teler, akhirnya orang tuanya ditendang. Siapa yang salah? Bu Haji yang ngasih tahu tadi. Terus Bu Hajinya kena terus itu orang tua kamu. Ya. Paknya pakai kerudung, tak tanya ahli neraka. Nah ini kenapa? Karena memberikan hal yang jelek. Makanya sebaik-baiknya orang memberi petunjuk yang baik. Jangan orang tua kami. Nah, ini al-mudminul khamr, orang yang mabuk tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak bakal diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, yang kedua adalah orang tua kami al-musyakhin, orang yang punya dendam, musuh-musuhan. Ibu yang punya dendam, musuh-musuhan, gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tetangga mau Ramadan nyampe kok ternyata masih gak akur sama tetangga yang lainnya, ini tanda dia gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan panen jangan dijadikan ribut Ibu. Panen udah berlalu, padinya sudah mau habis, dijual, masih kontok-kontokan orang tua kami, ya kan? Urusan jemuran, urusan air, macam-macam, ya kan? Maka tolong Ramadan nggak boleh. Ramadan harus lapang. Ramadan harus lapang dada. Kalau perlu orang tua kami, sebelum siapapun yang zalim kepada saya minta maaf, saya sudah memaafkan. Ini orang hebat Bapak Ibu. Nggak ada dendam, bersih hatinya. Nah ini al-musakhin, orang yang dendam, musuh-musuhan, tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga orang tua kami, orang yang ketiga yang bakal tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, ini pun sama, tidak bakal diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Durhaka kepada orang tua, hati-hati. Wahai adik-adikku yang masih muda, tolong perhatikan orang tuamu. Surgamu itu berada di orang tuamu. Tolong orang tua diperhatikan. Jangan sampai menjadikan kamu, kelakuanmu, menjadikan orang tua kamu murka kepada kamu. Kalau orang tua kamu murka kepada kamu, awas, gak ada surga itu. Ya, Ramadan harus istimewa dengan orang tua. Ramadan harus istimewa dengan orang tua kamu. Walaupun orang tuanya sudah sepuh, tua renta kayak apapun, tetap diperhatikan. Kami itu punya guru, orang tua kami perhatian sekali sama orang tua beliau. Kita pun ya niru orang tua kami, namanya niru. Beliau itu Buya itu paling perhatian dengan orang tua beliau itu. Mau makan pasti ditawarin. Umi mau makan apa? Bauti mau makan apa? Kalau kita gimana Ibu? Ya selera saya, kalau kamu mau makan ya sok, kalau enggak ya enggak. Nah ini orang tua ini enggak bener anak kayak gitu, ini orang tua kamu, iya kan? Akan tapi tolong perhatikan orang tua.
Biasanya orang tua itu kalau sudah sepuh, Bapak Ibu, selera makannya beda. Iya kan? Beda, Ibu. Kalau kita barangkali masih suka cabai, ya kan? Tapi kalau orang tua sudah sepuh, nggak suka pedas-pedas. Makanya minta seleranya orang tua kita apa dimasakkan. Jadi awas, nggak boleh durhaka sama orang tua nggak boleh. Yang terakhir, orang tua kami, yang terakhir yang menjadikan sebab orang tidak bakal diampuni dosanya oleh Allah adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi ini pun tidak bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat silaturahmi itu apa? Bukan bertemunya jasad seperti ini, bukan. Bertemunya jasad seperti bisa jadi basa-basi. Tapi hakikat silaturahmi itu adalah nanti kalau kita pulang dari tempat ini. Siapa yang pulang dari tempat ini memanjatkan doa di malam hari untuk teman-temannya. Ini, ayo, siapa di antara kita? Kalau majelis, waduh, majelis Selasa malam Rabu, Sabtu malam Ahad, naik motor bareng, setiap selesai sholat nggak pernah didoakan temannya. Yang gonceng tadi didoakan nggak? Jangan megaya, kumpul ke sana kemari, makan bareng satu nampan, tapi giliran doa lupa terus. Yang didoakan aku, temanmu nanti. Nggak benar kayak gitu. Ayo, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Kumpulnya ternyata kalau kelihatan dohir tok, tapi hatinya, batinnya tidak. Kita ini harus menjadi sahabat yang benar-benar sejati untuk kamu. Sahabat yang benar-benar sejati itu bagaimana? Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan orang tua kami, sahabat yang sejati, yang benar-benar menyambung karena Allah, ada pertemuannya menjadikan temannya rindu, tapi rindunya rindu benar. Dan ini pernah dirasa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika di malam hari beliau itu gak bisa tidur. Istri beliau bertanya, "Ya Umar, kenapa kamu gak bisa tidur?" "Aku lagi rindu sama temanku," katanya. "Rindu siapa engkau?" "Aku lagi rindu kepada sahabat Mu'ad bin Jabal." Mu'ad bin Jabal dirindukan oleh sahabat Umar, sehingga sahabat Umar gak bisa tidur. Ini mana persahabatan yang sesungguhnya. Sehingga ketemu subuh di masjidnya Nabi Muhammad, Umar menangis satu memeluk sahabat Mu'ad bin Jabal. "Ya Mu'ad, aku rindu kepadamu semalaman, aku gak bisa tidur Mu'ad." Coba, kenapa kau rindu kepada sahabat Mu'ad? Karena sahabat Mu'ad ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak. Loh, teman tuh kayak gitu. Jadi kalau gak ketemu itu dikangenin. Bukan kalau nggak ketemu dicari, ya. Oh, dia untung nggak datang. Nah, ini musibah kalau kayak gitu tuh. Nggak datangnya dicari. Dan juga bermasalah kalau nggak datangmu tidak datangmu dicari, berarti kamu itu sahabat nggak bener itu. Iya kan? Nggak sahabat nggak bener. Loh, apa? Wujudnya dia ditunggu ketidakadaannya. Berarti nilai sahabat, nilai itu orang memang nggak ada nilainya. Tapi kalau dicari, mana si ini, mana si ini, mana si ini, berarti dirinya ada nih nilai. Nah ini, loh, sahabat Umar seperti itu, orang tua kamu. Beliau itu menangis karena rindu kepada Mu'ad bin Jabal. Bahkan pun diceritakan, sahabat Umar itu benar-benar orang yang peduli dengan para sahabat-sahabat beliau. Beliau pernah rindu dengan sahabat Uwais Al-Qarani, teman yang belum pernah beliau kenal, akan tapi melalui lidah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani, sehingga Umar merindukan Uwais Al-Qarani. Setiap tahun Umar selalu mencari orang dari Yaman, mana Uwais Al-Qarani, mana Uwais Al-Qarani. Jadi teman itu kayak gitu, orang tua kami ngangenin, tapi kangennya kangen bener, bukan kangen mabuk, ya, bukan kangen melanggar Allah. Lah ini musibah ini. Jadi kangennya adalah kangen karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut rajulani yatahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka dia akan nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah tidak memberikan naungan. Nanti waktu dua orang yang saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala.